Sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Ibu Pendeta Bu Agustina dari GBI Prebenan Bapak Jamah, biarlah semua yang dia katakan adalah isi hati-Mu, dan kami boleh menjadi tanah yang subur menerima benih firman-Mu ya Bapak. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap menerima benih firman-Mu dan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saya persilahkan Ibu Pendeta Du Agustina. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tetap memelihara kita hari lepas hari hingga pada saat ini kita boleh berjumpa bersama-sama saudara-saudara dalam Tuhan. Dan kita boleh beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan akan nama Tuhan. Dan bahkan kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sungguh indah dan luar biasa, dan bersyukur bahwa PD Pas Agape ini yaitu tetap eksis. Amin, ya, haleluya. tetap ada sebagaimana ada. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saya bersyukur dan berterima kasih pada hambanya Ibu Maria selaku Ketua Pas Agape di tempat ini, boleh memberikan kesempatan untuk kita boleh sharing akan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua untuk saya dan saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan itu tetap memelihara kehidupan kita. Kita melihat di luar sana yang begitu banyak permasalahan hidup. Biarlah itu menjadi tanggung jawab kita di dalam doa, mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan memberikan pertolongan. Sebagaimana Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, demikian juga Tuhan berikan pertolongan bagi yang di luar sana. Bapak Ibu yang kekasih, untuk kita mendengarkan firman Allah yang sudah tidak asing lagi
Kalau beberapa hari yang lalu kita boleh memperingati akan pencurahan Roh Kudus, dan juga di mana Bapak Ibu yang kekasih, saya rasa kita mendengarkan firman Tuhan ini berulang-ulang. Nah, saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan itu berulang-ulang, yang boleh kita dengar, kita baca, dan disampaikan dalam pendengaran kita, itu akan menjadi peka di dalam kehidupan kita. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita membacanya bersama-sama. Haleluya. Saya mendapatkannya, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 3, 2, 1 sama-sama baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan firman Tuhan bersama-sama kita mendengarkannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang kekasih, kita mau melihat ada beberapa hal yang dimana dikategorikan dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan kita akan menerima kuasa bila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang kekasih, kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita tahu akan ayat ini bahwa tujuan utama daripada baptisan Roh Kudus adalah supaya kita menerima kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, agar orang-orang yang terhilang dapat dimenangkan, menerima keselamatan, dan dimuridkan. Saya berterima kasih mendengarkan kesaksian daripada Ibu Maria dan juga Bapak Ibu yang kekasih, ya, yang begitu antusias, yang begitu luar biasa, ya, karena kita yakin dan percaya. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan engkau kemana-mana, karena Tuhan akan memberikan kuasa, dan Tuhan akan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, ke atas kita, jikalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat akan perkembangan daripada PD Agape di tempat ini. Pas Agape, ya, yang dikatakan yang sangat begitu luar biasa. Sampai teman-teman hamba Tuhan pada bilang begini, Gustina, ini buat Ibu Maria ini lama-lama dia lebih daripada kita. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita punya talenta, ya, yang dikatakan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan dan kita baca pada saat ini. Kita akan diberikan kuasa, Bapak Ibu yang kekasih, kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, agar orang-orang yang terhilang dapat dimenangkan dan menerima keselamatan dan dimuridkan. Bapak Ibu yang kekasih, saya mempunyai kesaksian. Memang semuanya itu seizin Tuhan. Kalau saya mempunyai penyakit yang pertamanya jantung, tahun 2022 dinyatakan dokter bebas. Jadi saya pun juga tidak semena-mena, kalau udah bebas makan apa aja enak, tapi harus ada batasan-batasan. Tetapi saat ini saya mengalami, ketika saya jatuh beberapa bulan yang lalu, hati-hati ya Bapak Ibu, kalau jatuh itu cepat ditanggulangi, karena itu efeknya akan ketahuannya beberapa bulan yang kemudian. Nah, itu yang saya alami. Nah, saya kena saraf kejepit, ya. Bapak Ibu yang kekasih, lalu saya berkata begini, Tuhan,
kenapa saya sakit saraf kejepit, sakit apa lagi? Maksud Tuhan ini apa? Nah, tapi ketika waktu saya diingatkan Tuhan, engkau ingat nggak? Waktu engkau sakit jantung itu bolak-balik ke rumah sakit, ternyata ada maksud Tuhan. Ya, saya harus memberitakan firman Tuhan. Ya, kita harus menuntaskan amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Bapak Ibu yang kekasih, saya diingatkan Tuhan, bolak-balik ke rumah sakit capek. Bapak Ibu yang kekasih, ketika saya bolak-balik ke rumah sakit itu, saya nggak minum obatnya. Karena saya bercerita, saya ngobrol, ini mereka mempunyai pengalaman-pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya baru menyadari ada maksud Tuhan, ya, ada maksud Tuhan bahwa saya harus menjadi saksi. Bapak Ibu yang kekasih, kalau mau melihat kondisi gereja yang Tuhan percayakan kepada kami, seberapa yang Tuhan percayakan, itu yang kami kerjakan dan kami lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar, di gereja sana jemaatnya banyak, gereja di sana begini dan begitu. Kadang-kala manusiawi saya itu memberontak. Kok seperti itu Tuhan? Lalu ada lagi terhibur, ya, kita mendengarkan ada satu gereja yang mana jemaatnya 2.000, tetapi menyusut sampai di bawah 1.000, cuma 500. Persembahan yang begitu banyak, ya, tetapi menyusut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bukan kita mengatakan syukurin biar sama saya, tidak. Bukan itu. Saya merenungkan sesuatu yang terjadi bagi seseorang itu, saya mengajar diri saya sendiri. Dalam arti kita minta pimpinan Tuhan, kita berwaspada, ya. Jangan bilang, kalau orang dunia kan bilangnya gini, amit-amit celakai, amit-amit jabang bayi, jangan sampai ke gue deh, jangan. Bukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau kita menjadi saksi, dimanapun kita berada, untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali akan firman Tuhan yang dikatakan hasil yang seharusnya di mana kita sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, biarlah nama Tuhan itu tetap dimuliakan, nama Tuhan itu tetap diagungkan. Saya mendengarkan kesaksian dari bapak-bapak, ibu-ibu yang begitu luar biasa. Bukan saya ini superwoman, tetapi saya melihat bagaimana kesaksian itu menjadi satu motivasi bagi saya. Wow, luar biasa. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia katakan kepada murid-muridnya, jangan kamu takut, aku akan memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus ke atas kamu, jikalau engkau ada di dalam aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat selanjutnya yang dikatakan, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus lewat doa penyembahan. Lewat doa, definisi dari doa kita sudah tahu, ya. Berhubungan dengan Tuhan, ya, mempunyai hubungan dengan Tuhan sampai sejauh mana. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena doa kita itu, doa yang dinaikkan itu untuk apa, Bapak Ibu yang kekasih? Untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak sesuai dengan kebutuhan.
Kita boleh melihat Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kesaksian dikatakan yang tidak ada menjadi ada. Karena kita mengandalkan daripada Tuhan, mengandalkan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Doa penyembahan, Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak, orang Belanda bilang undersub ya, bertanya satu dengan yang satu, oh jam doanya berapa tidak. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat persekutuan doa ini pas Agape mempunyai gereja masing-masing, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan, dikuatkan lagi dengan bersekutu di tempat ini, mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Amin. Amin. Saya juga ya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan lewat Ibu Maria. Nah, saya bagikan kepada teman-teman. Saya seseorang yang mendapatkan sesuatu itu, saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka kadang-kadang berusaha, ada nggak hamba Tuhan yang kami undang tanpa PK? Nah, begini dan begitu. Saya melobi, Bapak, ini ada gereja yang seperti ini kondisinya. Ya, mereka, saya tidak berbicara tentang uang. Dan saya hanya bicara seperti itu, tapi hamba-hamba Tuhan itu sudah bisa menangkap. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, jikalau kehidupan kita mungkin belum, doa kita belum dijawab, ada sesuatu yang harus perlu dibereskan. Mari kita menggalakkan doa, hubungan kita dengan doa kepada Tuhan. Ya, mari kita menggalakkan untuk kita datang bersekutu di tempat ini. Pas Agape siap, Terobos. terobos. Wah, luar biasa. Semakin diperlengkapi. Amin. Kita semakin diperlengkapi, semakin diperlengkapi dengan luar biasa. Kalau saya Ibu Maria dia bicara firman Tuhan, kayaknya saya nggak sanggup deh seperti kayak Ibu Maria. Kayaknya nggak bagus deh seperti Ibu Maria. Saya nggak bagus deh seperti Pak Bendi kalau itunya. Tapi saya melihat di persekutuan pas Agape ini luar biasa, membimbing orang-orang yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak berani menjadi berani. Sangat luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Ibu yang kekasih, sungguh dan sangat luar biasa. Doa penyembahan, doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita bangun pagi hari, jangan kita membagi pikiran kita kepada yang lain. Mari kita fokus dulu kepada Tuhan. Kebiasaan saya bangun jam 2 pagi. Ya. Saya berdoa menyembah kepada Tuhan. Saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya meninggikan nama Tuhan. Ketika di dalam penyembahan dan Roh Kudus boleh bekerja, dan Roh Kudus boleh memberitahukan apa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di mana ketika menaikkan penyembahan, lalu saya mulai berdoa syafaat. Berdoa syafaat itu bukan melulu untuk kita. Oh Tuhan, doa saya berdoa buat anak saya berdoa buat si ini si itu. Yang Tuhan mau kita berdoa mulai pertama buat setiap hamba-hamba Tuhan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan di gunung, di lembah, ya, di hutan belantara, lewat daratan, udara, dan lautan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa memberikan mereka sesuatu, tetapi doa kita lebih mendahului, dan hamba-hamba Tuhan terberkati lewat doa kita.
Setelah kita doa penyembahan, kita doa syafaat, terus kita mendoakan ya negara pemerintahan. Kita doakan di mana Bapak Ibu yang kekasih, warga kita, gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya mendengarkan kesaksian Bu Maria membuka di tempat sini sebagai rasul nih Bu Maria ya Di rumah-rumah, ya di rumah-rumah. ya, di rumah-rumah ya Ibu, jadi bisa dijuluki rasul. Bapak Ibu yang kekasih, ibu saya ini saya baru tahu orang yang ngomong, hamba-hamba Tuhan yang ngomong menjuluki ibu saya ini sebagai rasul. Tapi aneh-aneh yang dia buka tempat pelayanan itu ya. Di dalam pelayanan itu ada yang namanya kampung bingung ya. Ada yang namanya gang setan. Dulu gang setan itu ibu saya pertama tahu. Gang Gang setan. setan itu ibu saya yang buka pelayanan. Baru pendeta itu. Nah, gang setan ya, kampung bingung. Bahkan di tempat kami itu perbedaan itu gang lecet ya. Lecet. Aneh-aneh. Tapi Tuhan tempatkan kita dimanapun juga. Kita harus dimana menjadi saksi dan kita berdoa kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat sekeliling kita. Katakan, Tuhan, aku terbeban dengan si A, si B, tapi aku tidak punya apa-apa. Minta sama Tuhan, biar Roh Kudus boleh bekerja dengan luar biasa. Saksian daripada Pak Yakub juga, luar biasa ya, hamba Tuhannya ya, luar Berdoa biasa. terus. Karena kita masing-masing kita punya talenta. Berbiar kasih talenta yang Tuhan boleh berikan. Sampai sejauh mana yang boleh kita lakukan dan kerjakan. Kita kembali lagi Bapak Ibu yang kekasih yang mengenai doa penyembahan tadi yang dikatakan kita menyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gereja mula-mula adalah gereja yang sehat karena mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih, apakah hari-hari ini doa kita kendur? Hari-hari ini kita sama sekali tidak berdoa atau berdoa asal-asalan? Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kekasih, karena doa itu adalah satu makna yang sangat luar biasa. Kembali bahwa doa itu sungguh luar biasa dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih pun juga saya mempunyai kesaksian juga yang tadi sama dengan di rumah sakit ya. Pada waktu itu saya memang sebelum saya berangkat ke rumah sakit saya berkata gini, Tuhan, saya mau bersaksi. Tuhan siapkan orang-orang yang saya perlu doakan ya. Nah, waktu saya duduk di tempat di satu poli yang dimana saya dipanggil, tapi saya menunggu, ada satu anak muda itu saya berbincang, berobat apa dek? Saya bilang gitu, berobat sakit jiwa. Terus saya bingung, mana yang sakit jiwa? Saya cari, oh saya bu. Oh lalu dia bilang begini, sakit jiwa. Oh begini bu, saya ketergantungan dengan narkoba selama 15 tahun ya, sejak bapak ibunya meninggal. Dek, saya nggak pakai basa-basi lagi, saya takut dipanggil. Di sebelah saya ini orang-orang muslim pakai itu. Saya nggak peduli. Saya bilang, Dek, namanya siapa? Muhammad Rizki. Dek, ibu doakan ya. Ya.
Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong kepada Muhammad Rizky, Engkau sembuhkan ketergantungannya dalam nama Yesus. Narkoba Tuhan, Engkau sembuhkan dia, pulihkan. Engkau jamah obat-obatan yang dikonsumsinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak-ibu yang kekasih, di sebelah saya ada seorang ibu cantik seperti Ibu Maria. Ya, wah cantik banget, orang Jawa medok jawabannya ya. Dia bilang, saya berdoa, saya bilang amin. Air matanya dia muncul. Loh, kata saya, kok bisa muncul begini ya? Karena apa, Bapak Ibu yang kekasih? Pekerjaan apa? Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Bukan kekuatan kita, tetapi pekerjaan daripada Roh Kudus. Saya tidak berkata-kata yang lebih panjang lagi buat adik ini, tapi Roh Kudus itu boleh mengalir bagi yang lain. Ibu yang kekasih, biarlah kita tetap minta urapan Roh Kudus tetap di dalam kehidupan kita. Yang dikatakan tadi oleh Bapak Edwin ya, kalau ada di dalam mulut kita apa yang kita katakan, itu pasti terjadi. Amin. Anak-anak Tuhan kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, perkataan firman Tuhan itu ada di mulut kita. Perhatikan firman Tuhan Matius 7 ayat 7. Ya, itu akan terjadi. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan percaya kita ini masih hidup di dalam dunia, masih banyak kebutuhan, tapi kita tidak pernah melupakan Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu itu saya melihat Tuhan, kami mempunyai kebiasaan di mana kami dalam rumah itu mempunyai doa pagi. Ya, suami saya masing-masing. Lalu setelah anak saya berangkat kerja, saya mempunyai mesbah doa. Itu harus mesbah doa. Saya nggak pernah lalai. Jadi kalau sebelum kami mempunyai grup family, jadi ada firman Tuhan yang dibagikan. Kalau anak saya berangkat kerja, baca firman Tuhan dong. Belum. Nanti kalau saya berangkat cuma suami sama anak, belum mesbah doa ya? Belum. Waduh, saya udah karena mesbah doa itu penting. Bapak yang kekasih, kesehatian. Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu itu saya mempunyai satu kebutuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Jangan kita ngomong, Ibu Waria, saya butuh ini, jangan. Ya. Ngomong sama Tuhan, ya. Benar. Ngomong sama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya cuma ngomong begini loh Ibu. Bapak Ibu yang kekasih, saya lihat mobile banking saya 1.490 perak. Habis mesbah doa nih ya, habis mesbah doa. Saya kalau kami mesbah doa itu, jadi habis mesbah doa baca firman, pujian penyembahan, baca firman, lalu sharing, terus udah gitu, ya kita bercerita, setelah itu bercerita. Nah terus udah gitu, saya cuma ngomong begini setelah habis mesbah doa. Tuhan, tambahin dong nolnya, cuma ngomong gitu, ya. Tambahin kayak Tuhan nolnya, cuma ngomong begitu saja. 2 jam kemudian Tuhan tambahkan kebutuhan yang saya peroleh saat itu tercukupi. Amin. Kalau Roh Kudus itu tetap ada dalam hati dan kehidupan kita, kita minta apa saja, pasti Tuhan berikan bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus, Dia memberikan penolong dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita tetap mengandalkan kepada Tuhan. Kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melihat dalam persekutuan doa pas agape yang bilangnya ya, pas agape ini yang begitu luar biasa, yang dimana tetap setia.
Amin. Karena ada di dalamnya orang-orang yang bersekutu. Ada di dalamnya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita pulang. Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan urapi kepada saya. Urapi kepada saya. Saya menyadari tanpa Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan kemana-mana. Ya, persekutuan doa atau pas agape di tempat ini, tempat untuk kita berbicara tentang Tuhan, tempat untuk kita berbicara tentang karya Tuhan, Amin. tempat untuk kita memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang memimpin dan menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, biar kita minta urapan Tuhan. Amin. Biar kita tetap menggalakkan doa kita. Amin. Haleluya. Karena kita yakin percaya Tuhan tetap menyertai kita jikalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat perubahan bangsa, perubahan keluarga, perubahan dunia adalah tempatnya doa daripada pas agape. Siap? Kuat. Terus? Kuat. Kuat? Terobosan terjadi. Kayaknya kurang serak ya kalau belum dipimpin sama yang selevelnya, yang dipercayakan juga ya. Yuk berdiri semuanya. Ayo, pas agape. Yuk, saya juga mau yang mana nih yang lebih keras suaranya nih? Saya mau ke Penny. Wah, luar biasa. Sukanannya. Orang tua saya selalu begini terus kalau saya. Ya, Dah, Ya, saya. Mas. as. Pasukan naik jalan. Siap. Kayaknya masih belum ya. Masih belum semangat. Iya. Kita bakar lagi ya biru. Iya, amin. Pasukan naik jalan. Siap. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita menyanyikan urapilah kami dengan minyak baru. Kita nyanyikan pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Minta urapan Tuhan. Ya, Yesus, terima kasih. Terus minta urapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap Haleluya, menyertai Yesus. kehidupan kita. Dia adalah penolong di dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya, haleluya. Yesus. Berhembuslah Roh Karena apa yang sekerere. Amin. Amin. Berhembuslah di tempat ini, amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Di tempat ini, haleluya, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
kami penuhilah kami dengan hadiratmu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Udah bilang kami dengan minat kami penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Udah bilang kami dengan minat-Mu penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati saya, dicurahkan di hati saya, dicurahkan di hati saya. Mari menyembah, menyembah, menyembah. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan kepada Ibu Maria selaku ketua daripada Pas Agape.
Urapan Allah mengurapi hamba-Mu. Urapan Allah mengurapi hamba-Mu semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu semakin luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Engkau melihat Tuhan pasukan akhir zaman agape di tempat ini. Mereka tetap eksis, mereka tetap maju Tuhan dengan terobosan ilahi. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau melihat Tuhan begitu sangat luar biasa. Memberkati pas agape dalam rangkaian ibadah WL Sinar Tuhan, pemusik, kami semua yang hadir, kami pulang tidak sama lagi dengan kami datang. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus yang mengajar kami, membimbing kami, mendidik kami Tuhan. Biarlah Roh Allah tetap berjalan-jalan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bangsa, dunia, keluarga, semuanya disembahkan karena karya perbuatan itu adalah daripada Allah sendiri dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Maria Tuhan dalam keluarganya. Bapa kekasih Tuhan, biarlah Tuhan berikan kesehatan, menjadi imam Tuhan bagi keluarga, anak cucu mansunya, usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan Tuhan. Engkau memberkatinya dengan luar biasa. Bahkan juga Tuhan anggota pas agape, Engkau memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka, baik dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan, dalam pelayanannya, dalam usaha dan pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Yang percaya dan berkati bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan di mana pasukan akhir zaman namanya Pas Agape kasih Tuhan ya. Saya mengucap syukur bukan karena kuat gagah saya juga hampir udahlah meninggalkan pelayanan ya karena banyak masalah keluarga, masalah ekonomi, bahkan dalam pelayanan pun ada masalah. Tapi pada saat kita kuat, ini ada rencana Tuhan, ada penuaian. Kita hidup di penghujung akhir zaman. Amin. Harus kuatkan roh kita dan kita tetap setia melayani Tuhan sampai garis akhir. Amin. Menyala